Kenapa ada orang seperti saya yang lebih dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kepercayaan siapapun, Halo semuanya, saya Peridodo. Selamat datang di channel sederhana ini. Dua video saya sebelumnya membahas soal Tuhan. Yang pertama membahas bukti keberadaan Tuhan, yang kedua membahas cara memilih Tuhan. Yang kedua ini agak berat memang. Gak lengkap rasanya kalau saya gak kasih tahu kalian Tuhan dan agama mana yang saya pilih, serta menjelaskan alasan saya memilih dan stay di keyakinan itu. Tentunya masih di sini, di Hewan Berakal, Bernalar, Bertuhan, Beramal. Kebanyakan dari kalian mungkin sudah bisa menebak agama saya dengan hanya melihat nama saya, Farid. Diakui atau tidak, ada hubungannya antara nama dan keyakinan pemiliknya. Dengan melihat nama dua pemain bola Cristiano Ronaldo dan Muhammad Salah, kita bisa menebak keyakinan kedua pemain bola itu. Di akhir 2024 misalnya, itu netizen tidak menyangka bahwa agama YouTuber terkenal bernama Raymond Chin itu ternyata Islam sejak lahir. Mungkin salah satu alasannya karena melihat namanya Raymond itu. Ini cukup menarik untuk dibahas, tapi di lain waktu saja. Yang jelas, nama saya adalah serapan dari bahasa Arab, yang artinya cukup bagus, yaitu unik, istimewa, tiada bandingannya, dan mulia. Itu pemberian dari kedua orang tua saya, semoga saja menjadi doa yang terkabulkan. Amin. Jika dirasa konten-konten saya bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe. Soal Tuhan yang saya pilih, tentunya Tuhan yang memenuhi kriteria-kriteria Tuhan yang sesungguhnya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di konten sebelumnya. Tuhan yang bebas dari sifat negatif, Tuhan yang abadi, tidak ada awal dan akhir, Tuhan yang tidak membutuhkan apapun atau siapapun untuk apapun selain dirinya, Tuhan yang tidak punya sekecil apapun kesamaan dengan ciptaannya, Tuhan yang tidak punya teman atau sekutu, Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa. Ada 5 kriteria. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kepercayaan siapapun, saya tidak mau menyembah Tuhan yang tidak bisa apa-apa, Tuhan yang lemah, bodoh, jahat, tuli, bisu, buta, Tuhan yang suatu hari akan hilang lekang oleh waktu, Tuhan yang butuh tempat untuk tinggal, Tuhan yang butuh kursi untuk duduk, apalagi Tuhan itu terbuat dari material-material yang ada di alam semesta ini, atau Tuhan yang lebih dari satu. Beruntungnya, Tuhan yang memenuhi kriteria-kriteria itu sudah saya temukan di agama yang sudah saya anut sejak lahir, yaitu Islam. Yes, I am a Muslim. Assalamualaikum. Islam adalah agama dengan penganut terbanyak kedua di dunia setelah Kristen. Islam dikatakan masih agama Abrahamik, agama yang berasal dari Abraham atau Ibrahim, masih satu dapur dengan Kristen atau Yahudi. Mungkin ada yang bertanya begini, jika Islam masih agama Abrahamik, berarti masih ada kemungkinan kesamaan konsep ketuhanan dengan Kristen atau Yahudi. Kenapa ada orang seperti saya yang lebih memilih Islam daripada kedua Abrahamik lainnya? Jawaban yang paling simpelnya sih, ya karena faktor keturunan. Seperti saya misalnya, saya lahir sebagai seorang Muslim, dari ayah dan ibu seorang Muslim yang taat. Saya juga tumbuh di lingkungan yang 100% Muslim. Saya tinggal di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim. Sejak lahir, bahkan sejak masih dalam kandungan seorang ibu, saya terus-terusan mendapatkan doktrin-doktrin keislaman. Apakah mendapatkan warisan agama itu adalah sebuah kesalahan? Saya rasa enggak juga, selama kita mendapatkan kebenarannya. Tapi jawaban yang paling ribetnya begini. Saya pernah berpikir segila ini. Kalaulah saya lahir bukan seorang Muslim, bukan dari keluarga yang Muslim, bukti apa yang akan membuat saya yakin bahwa Islam adalah agama yang benar? Kalau kita merujuk pada sumber Islam itu sendiri, seseorang dikatakan Islam atau beragama Islam atau Muslim itu ketika mengakui dengan lidahnya dan meyakini dengan hatinya bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah kebenaran. Konsep ketuhanan yang diajarkannya, hukum-hukum yang ditetapkannya, praktek-praktek agama yang dibawanya diyakini sebagai sebuah kebenaran. Dari situ saya berkesimpulan bahwa yang menjadi kuncinya, kunci kebenaran Islam adalah terletak pada sosok yang bernama Muhammad. Kalau seseorang membenarkan kenabian Muhammad, berarti dia akan membenarkan Islam yang dibawanya.
Masalahnya adalah bagaimana orang yang hidup di abad ke-21 ini percaya pada kisah tentang sosok pria yang dianggap sebagai nabi dan rasul utusan Tuhan, pembawa kebenaran yang bernama Muhammad yang lahir di Jazirah Arab 14 abad tahun yang lalu, padahal belum pernah melihat dan bertemu langsung dengannya. Bagaimana kalau Muhammad itu pada kenyataannya tidak benar-benar ada, dia hanyalah dongeng belaka? Bagaimana nasib kita jika memang itu adalah kenyataan yang sesungguhnya? Selama ini kita tahu Nabi Muhammad itu dari mulut ke mulut, dari buku-buku sejarah, dari syair-syair pujian, dari kajian-kajian agama, dari ceramah-ceramah. Hal itu saya rasa tidak menutup kemungkinan ada orang yang berpikir bahwa jangan-jangan kisah Nabi Muhammad itu adalah hoax, kebohongan, fiksi, dongeng yang diadakan oleh manusia yang dibuat secara terstruktur dan sistematis berabad-abad lamanya. Meskipun seorang astrofisikawan dan sejarawan asal Amerika bernama Michael H. Hart dalam bukunya The 100, A Ranking of the Most Influential Person in History menetapkan Nabi Muhammad sebagai nomor 1 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah, dalam arti seorang non-muslim saja mengakui keberadaannya, tetap saja tidak menutup kemungkinan ada orang yang berpikir kisah Nabi Muhammad adalah sebuah kebohongan. Maka dalam hal ini, bukti kebenaran Islam hanya lewat kisah Nabi Muhammad saja, saya rasa belum cukup untuk memuaskan sebagian orang. Perlu adanya bukti yang dapat dilihat dan disaksikan langsung hari ini oleh manusia yang hidup saat ini. Untuk bukti keberadaan Tuhan, kita bisa melihat dan menyaksikannya sendiri fenomena-fenomena alam yang terjadi. Siapa lagi yang bisa menerbit dan menenggelamkan matahari? Siapa lagi yang bisa menukar siang dan malam? Siapa lagi yang bisa mengendalikan cuaca? Siapa lagi yang bisa mengatur jadwal bencana kalau bukan Tuhan? Bukti-bukti itu cukup untuk menyadarkan orang dimanapun, kapanpun, di tempat dimanapun di dunia ini tentang keberadaan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Apakah ada bukti yang dapat disaksikan hari ini oleh orang yang hidup saat ini? Jawabannya adalah ada, yaitu The Holy Quran, kitab suci Al-Quran, Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah firman Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ceritanya begini, Tuhan menciptakan alam semesta untuk dihuni beberapa makhluk hidup, di antaranya manusia. Sebetulnya manusia dijadikan pemimpin di antara makhluk hidup jenis lain. Supaya kehidupan di alam semesta ini berjalan sebagaimana mestinya, maka diperlukan adanya panduan, ibarat manual book untuk sebuah smartphone. Begitupun alam semesta ini. Panduan untuk alam semesta berupa buku, maka panduan itu dinamakan kitab. Karena kitab itu isinya firman-firman Tuhan, maka kitab itu dinamakan kitab suci. Selain kitab suci, perlu juga adanya model berupa manusia yang sudah hidup dan berperilaku sebagaimana isi daripada kitab suci itu. Manusia yang menjadi model itu dinamakan nabi atau rasul. Jadi ada Tuhan, ada alam semesta, ada manusia, ada nabi atau rasul, dan kitab suci. Dalam keyakinan kami sebagai seorang muslim, kitab suci yang diturunkan Tuhan itu bukan saja Al-Quran, melainkan ada kitab-kitab yang lain. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan lembaran-lembaran kepada nabi-nabi yang lain seperti Nabi Ibrahim. Cuman untuk Al-Quran, bedanya dengan kitab suci yang lain, Al-Quran itu bukan saja sebagai panduan untuk hidup, tapi juga sebagai mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa, di luar nalar manusia, yang melampaui hukum alam, yang diberikan Tuhan kepada seorang nabi sebagai bukti kenabiannya. Seperti halnya Musa yang bisa membelah Laut Merah dengan tongkatnya, dan Isa yang bisa menghidupkan orang mati. Itu adalah mukjizat. Untuk Nabi Muhammad, Tuhan meletakkan mukjizat itu dalam kitab suci yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Maka dari itu teman-teman, Al-Quran itu aneh tapi nyata. Al-Quran adalah keajaiban Tuhan yang bisa disaksikan kapanpun. Al-Quran tidak bisa dirubah dan ditiru oleh siapapun. Kalau mau mencobanya silakan aja. Anda coba merubah isi Quran, saya jamin beberapa saat kemudian Anda akan ketahuan.
Anda coba kumpulkan orang-orang hebat, sastrawan dan ilmuwan terbaik dari negara manapun, dari era manapun, dalam waktu selama apapun untuk membuat satu ayat saja serupa Al-Quran. Saya jamin tidak akan pernah bisa. Coba aja. Dan ini adalah Al-Quran itu. Dia memang terlihat biasa-biasa saja, tidak ada bedanya dengan buku-buku yang lain. Tapi itu jika hanya dipegang dan dilihat saja. Tapi kalau Anda mencoba membacanya, mendengar bacaannya, atau mendalami isinya, disitulah Anda akan menemukan keajaibannya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله Yang saya rasakan ketika membaca Al-Quran, berapa kali pun diulang-ulang, itu saya tidak akan pernah merasa bosan. Ayat yang sama dibaca di waktu yang berbeda-beda pula rasa, suasana, dan makna yang ada. Yang saya rasakan ketika mendengar bacaan Al-Quran, selain tidak bosan adalah terasa indah dan damai. Sastra Al-Quran itu tidak mengikuti bentuk prosa, puisi, syair yang lazim dalam sastra Arab. Al-Quran indah tapi bukan lagu. Al-Quran bukan puisi tapi lebih dari sekedar puisi. Al-Quran bukan juga prosa, dia lebih dari hanya sekedar prosa. Yang saya rasakan ketika mendalami isi Al-Quran, itu setebal apapun penafsiran kita tidak akan sampai pada titik kesempurnaan maknanya. Ada sekitar 2.700 manuskrip tafsir dan sekitar 300 tafsir yang diterbitkan di dunia saat ini. Tetap saja makna Al-Quran tidak ada habisnya. Al-Quran akan menjawab setiap pertanyaan yang ada di otak kalian. Apapun bidang keilmuan kita, Al-Quran bisa dijadikan rujukan. Al-Quran tetap relevan untuk setiap zaman, dalam situasi apapun. Al-Quran tetap dicetak dan dibaca secara konsisten sejak 1400 tahun yang lalu tanpa penurunan minat baca. Al-Quran adalah buku yang paling banyak dicetak dan dibaca sepanjang sejarah, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, yang akan menjawab seluruh pertanyaan di video ini adalah, di dalam Quran diterangkan bahwa kenabian Nabi Muhammad adalah kebenaran. Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi setelah Muhammad. Muhammad adalah penerus Nabi-Nabi sebelumnya, seperti Isa, Musa, Yakub, Ishak, Ismail, dan Ibrahim. Untuk lebih jelasnya, kalian baca sendiri dan temukan keajaibannya. Matikan video ini, cari Quran sekarang. Lazim dalam sastra Arab.